Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen Agus Wahyudi SHI MH selaku dosen pengampu fikih muamalah yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami di platform YouTube Bapak. Kemudian sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Maulana Ahmad Hamim dengan NIM 215221128. Kemudian Wafi Lutfiatus Zahra dengan NIM 215221149. Kemudian Muhammad Dafa Iftikar Tanjung dengan NIM 215221160. Dan untuk selanjutnya di sini kami akan memaparkan tentang apa itu akad muzaraah dan juga akad mukhabarah. Yang pertama nanti kami akan menjelaskan tentang pengertian akad muzaraah dan juga landasan hukum dari muzaraah tersebut. Selanjutnya rukun dan syarat muzaraah dan bagaimana berakhirnya sebuah muzaraah tersebut. Baik, langsung saja kita menuju materinya. Yang pertama yakni pengertian dari akad muzaraah dan landasan hukum muzaraah. Yang pertama adalah pengertian akad. Akad berasal dari kata al-aqd yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi perjanjian atau persetujuan tertulis dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang mana saling sepakat atau melakukan apa yang diperjanjikan itu. Kemudian, apa itu pengertian muzaraah? Muzaraah dalam Islam secara etimologis, muzaraah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Dan adapun secara terminologis, muzaraah yaitu penyerahan tanah kepada seseorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua. Muzaraah seringkali diidentikan dengan mukhabarah. Tapi yang sebenarnya muzaraah dan juga mukhabarah itu memiliki perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, perbedaan muzaraah yaitu benih atau bibitnya didapat dari pemilik tanah, sedangkan mukhabarah benih atau bibitnya itu didapat dari petani penggarap. Kemudian menurut ulama Hanafiyah, muzaraah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut ulama Hanabilah, muzaraah adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah, muzaraah adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya sesuai kesepakatan bersama dan benih bibit tanaman berasal dari pemilik tanah. Kemudian menurut Malikiyah, muzaraah adalah bersekutu dalam akad. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Wafi Lutfiatus Zahra. Slide selanjutnya yaitu dasar hukum muzaraah. Dalam muzaraah harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil panen, seperti jenis tanaman yang akan ditanam. Hal itu dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut. Afara'aitum ma tahruthun a'antum tazra'unahu am nahnuz zari'un, yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam, kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya. Dasar hukum muzaraah berdasarkan sunnah Rasulullah. Terdapat perbedaan pendapat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang mengharamkan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa haram melakukan muzaraah karena kemungkinan buruk bisa saja terjadi saat panen. Yang kedua, hadis yang menghalalkan kerjasama dalam bentuk muzaraah menurut kebanyakan ulama fikih,
hukumnya mubah atau boleh. Di antaranya adalah Abu Yusuf dan Muhammad, sahabat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad, dan Abu Dawud Az-Zahiriyah. Pembahasan yang ketiga yaitu rukun dan syarat muzara'ah. Dalam peraturan MARI nomor 02 tahun 2008 tentang Komisi Hukum Ekonomi Syariah pasal 211,28 disebutkan yang termasuk rukun muzara'ah adalah yang pertama, pemilik lahan, yang kedua, penggarap, yang ketiga, lahan yang digarap, yang keempat, akad atau sighot. Yang selanjutnya yaitu syarat. Adapun syarat-syarat muzara'ah adalah yang pertama, pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang menggarap. Yang kedua, penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. Yang ketiga, penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan. Yang keempat, akad muzara'ah dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas. Yang kelima, jenis benih yang akan ditanam dalam muzara'ah terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad dan diketahui oleh penggarap. Yang keenam, penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad muzara'ah mutlak. Pembahasan yang keempat yaitu berakhirnya akad muzara'ah. Yang pertama, masa perjanjian muzara'ah telah habis. Misalnya, tanaman telah selesai panen. Yang kedua, meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Yang ketiga, adanya uzur atau alasan baik dari pemilik tanah maupun dari penggarap. Misalnya pemilik tanah memiliki hutang yang besar sehingga tanah harus dijual, penggarap sakit atau jihad fisabilillah sehingga ia tidak bisa mengelola atau menggarap tanah tersebut. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari akad mukabaroh. Apa sih akad mukabaroh itu? Mukabaroh adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan benih berasal dari petani penggarap. Pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Di sini pemilik tanah hanya memberikan lahannya untuk dikelola. Hukum akad mukabaroh adalah mubah atau diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim yang berbunyi dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka. Dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan baik dari buah-buah. Itu adalah pengertian akad dari mukabaroh. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar hukum dari mukabaroh. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam dasar hukum dari mukabaroh. Dasar hukum dari mukabaroh adalah salah satunya berasal dari Al-Hadis yang berbunyi, barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain juga disebutkan sebagai berikut. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaybar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman. Hadis riwayat Bukhari. Dalil dari hadis tersebut merupakan landasan hukum yang dipakai para ulama yang membolehkan akad mukabaroh. Menurut para ulama, akad ini bertujuan saling membantu antara petani dengan pemilik lahan pertanian. Di saat pemilik lahan tidak mampu menggarap tanahnya, sedangkan si penggarap tidak memiliki tanah untuk digarap. Itu adalah dasar hukum dari mukabaroh. Selanjutnya kita akan membahas tentang rukun dari mukabaroh. Kita masuk ke dalam rukun dari mukabaroh.
Rukun dari mukabaroh itu ada 4. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah pemilik tanah, yang kedua adalah petani atau penggarap tanah, yang ketiga adalah tanah yang akan digarap, dan yang keempat ada ijab dan qabul secara lisan. Itu adalah 4 dari rukun mukabaroh. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam dari apa saja syarat-syarat dari mukabaroh. Iya, kita akan masuk ke dalam syarat dari mukabaroh. Sebelum melakukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berikut adalah syarat-syarat dari mukabaroh. Yang pertama, pemilik tanah dan penggarap harus orang yang sudah balik dan berakal. Yang kedua, benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Yang ketiga adalah lahan harus bisa menghasilkan, jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Yang keempat adalah pembagian hasil harus jelas penentuannya. Yang kelima, jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan masa tanam dan masa panen. Dan yang terakhir adalah peralatan dibebankan kepada petani penggarap lahan. Itu adalah syarat-syarat dari mukabaroh. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam berakhirnya mukabaroh. Ya, kita masuk ke dalam berakhirnya mukabaroh. Berakhirnya mukabaroh ada 4 kondisi, yaitu yang pertama, jika habis masa mukabarohnya, artinya waktu yang telah disepakati sudah habis, maka otomatis akad berakhir. Jika ingin melanjutkan mukabaroh, maka harus memulai akad lagi. Yang kedua adalah salah satu pihak meninggal dunia. Yang ketiga, adanya uzur, seperti tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang dan si penggarap tanah tidak dapat mengelola tanahnya lagi karena sakit atau karena hal yang lain. Yang terakhir adalah jika terjadi bencana alam, seperti banjir yang melanda tanah sewaan, sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak, maka akad bisa berakhir. Yang keempat ini hal tambahan menurut pendapat Imam dari Al-Mawardi. Itu adalah berakhirnya masa dari mukabaroh. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran dari kelompok kami, yaitu kelompok 12 tentang materi muzaroah dan mukabaroh. Harapan kami ke depannya tentang materi yang kami sampaikan, semoga apa yang kita pelajari hari ini ilmunya dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih atas teman-teman yang sudah mengakses video ini dan sudah mempelajari video ini. Kami sangat berterima kasih dari kelompok 12. Akhir kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum.